الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهاية خليفة الله في خزين الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والغادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا بأولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا بجميع الجهاد والبلاد وتنجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Halaman 187 di tengah-tengah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semalam tentang keutamaan majelis zikir, majelis wirid, termasuk juga majelis maulid. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma jalasa qaumun majlisan, ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyihim kana alaihim tiratun in syaa 'adzabahum wa in syaa ghafara lahum. Artinya tiada duduk satu kaum pada satu tempat duduk, padahal mereka itu, maksudnya keadaan mereka itu tiada menyebut akan zikrullah di dalamnya. Waktu dudukan itu kadang membaca atau kadang menyebut zikrullah, dan juga tiada mengucap akan salawat mereka itu atas nabi mereka itu. Artinya kadang membaca salawat waktu duduk-duduk itu, berzikir kada, bersalawat kada, maka melainkan adalah atas mereka itu mendapat kesalahan atau mengalami kesalahan. Arti kesalahan di sini bisa jadi karena nyawayah dudukan tubuh pandir yang gak ada bermanfaat, atau yang sesuatu yang menggibah orang misalnya, lalu jadi dosa. Jadi bulik membawa dosa, itu maksudnya. Tirah itu. Jikalau menghendaki ia akan menyiksa, ya Allah nih. Jikalau Allah menghendaki akan menyiksa mereka itu, niscaya menyiksa Allah akan mereka itu. Dan jikalau menghendaki Allah akan mengampuni mereka itu, niscaya mengampuni ia bagi dosa mereka itu. Artinya terserah Tuhan muka itu. Bila Allah maras, diampuni Tuhan dosanya. Jadi bisa juga pian barakat dudukan berkumpulan berlima orang misalnya di satu majelis, kadada pandir urusan zikir, kadada salawat, kadada juga yang dipandir kada mengaruan kita, kada jelas manfaatnya. Tapi bisa jadi Allah ampuni dosa-dosa mereka, karena di antara mereka yang duduk itu ada yang bersifat pemurah misalnya, bisa. Atau ada di situ yang bernama Muhammad. Nah, ini ada dalam kitab Syaraful Mu'abbad li Muhammad. Di antara berlima orang duduk, ada seikung dan Muhammad. Untung bener ya kalau. Lalu berpisah masing-masing balik ke rumah. Diampuni juga dosa seberatan tuh gara-gara ada salah satunya benaran Muhammad. Padahal kada membaca selawat tuh. Nah, tapi ini rahasia bang lah. Itu bukan dalam kitab Syaraful Mu'abbad ada bacanya. Untung lu benaran Muhammad nih ya kalau. Apa menjadi penyebab dosa-dosa diampuni. Itu. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, al majlisu salih, al majlisu salihu yukhaffiru 'anil mu'mini alfi majlisin min majalisis su'i. Artinya ini luar biasa benar lah. Artinya bermula satu tempat duduk yang di situ berbuat ibadat yang saleh, yang baik ibadahnya. Kayak majelis ilmu, majelis zikir, majelis maulid. Yaitu satu tempat duduk majelis tersebut menghapuskan daripada
Maksud menghapus di sini menanggung kita, meimbangi daripada orang yang mukmin akan 2000 tempat perhimpunan duduk daripada tempat duduk orang yang berbuat kejahatan. Titik. Nah di situ 2000 berapa tuh? 2000-nya 2000 Nah, Alpo Alpin itu 1 juta, itu di Alpi berarti 2 juta. Alpi itu kan Alpi berarti 2 juta sebenarnya. Kalau Alpo Alpin dulu yang anunya 1 juta. Itu 2 kali Alpo Alpin. Berarti 2 juta. Nah, di kitab lain 70 tempat majelis majelis yang ada bagus, di sini 2 juta. Nah, misalnya 1 tempat maulid, misalnya 1 tempat ibadah. Apalagi di situ ada baca salawat, ada baca zikir, ada majelis ilmu pulang. Itu menghapus dosa yang majelis yang kada bagus tadi sampai 2 juta majelis. Nah, itu. Termasuk yang Alpi tadi itu termasuk yang kayak duduk di palatar misalnya Acil lawan Icul berdua dudukan pandiran kada bagus masuk di situ tuh. Nah. Dan kata Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, Imam Ahmad bin Hanbal ini murid Imam Syafi'i lah, mazhab Hambali nih, pendiri mazhab Hambali. Jarsidin qala Sabit al-Bannani, inna ahla dzikrillah la yajlisuna ila dzikrillah wa inna alaihim minal asami amsalal jibali wa innahum la yaqumuna min dzikrillahi ma alaihim minha syai'un. Artinya ujar Sidin, berkata Imam Sabit al-Bannani radhiyallahu anhu, bahwasanya orang yang ahlu dzikrillah itu, arti ahlu di sini orangnya memang sudah ngalih lupa lawan Tuhan, itu ahlu dzikrillah namanya. Cak ibarat bersabidatu lihai, biar belapas tangan mungkin kada rabah lihai narannya. Jadi ingat lawan Tuhan tuh ada yang juga yang lihai, masuk kategori lihai. Ada kita nih kan belum lihai lagi, bila salah sedikit binjol dahi. Nah, amun yang kayak orang sudah bersabida lihai itu biar belapas tangan, asal jangan takait lawan suruban aja. Takait lawan suruban rabah aja bang. Nah makanya sidin orang yang ahli zikirullah itu sesungguhnya duduk mereka itu kepada tempat zikir padahal menyebut mereka itu akan zikirullah, dan bahwa adalah atas mereka itu daripada beberapa dosa seumpama beberapa bukit genalnya dosa, beberapa gunung genalnya dosa, dan bahwasanya mereka itu berdiri daripada tempat zikirullah itu padahal tiada atas mereka itu daripada mengerjakan dosa itu. Nah, yang demikian itu. Nah, titik di situ. Paham lah ya? Bahasa Banjarnya sudah nah, seandainya orang yang berzikir itu yang waktu memaulitan ke berzikir ke majelis ilmu ke di situ menggawi dosa seandainya. Ini tapi kada juga menggawi dosa di situ ya, kalau cuma seandainya menggawi dosa di situ dosanya tuh ganalnya kayak gunung-gunung. Di situ tapi di situ ada zikir terjadi. Ada menyebut salawat segala macam di situ, maka ketika orang tadi masing-masing bulik ke rumah masing-masing dalam keadaan hilang gunung tadi, kada berupa gunung lagi, hilang dosanya tadi dihapus oleh Tuhan yang kayak gunung banyaknya tadi. Nah itu fadilat majelis zikir. Nah itu maksudnya tadi yang demikian itu tadi. Kayak kita di rumah menggawi dosa macam-macamnya, kalau ini itu segala macam tulak kamu zikir. Karena bulik ke rumah membawa keadaan yang bersih, kita keadaan diri yang bersih dari dosa-dosa. Barakat majelis zikir ninto. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yab'asunallahu ta'ala aqwaman ba'asa yab'asu la yab'asunallahu ta'ala aqwaman yaumal qiyamah la yab'asunallahu ta'ala aqwaman yaumal qiyamah fi wujuhihim an-nuru ala manabira minal lu'lu'i
minal lu'lu'i yaghbituhumun nasu yaghbituhum an-nasu laisu bi anbiya'in wala syuhada'a qalu man hum ya Rasulullah qala nabi hum al-mutahabbu baknya bertasydid al-mutahabbunallaha min qabaila wa biladin syatta tanya bertasydid syatta yajtami'una ala dzikrillah yadhkurunahu. Ulangi lah. Kalau kena pindah sama ajar kalau di aras jadi tahu bacaannya nah. La yab'atsunallahu ta'ala aqwaman yaumal qiyamati fi wujuhihim an-nuru ala manabira minal lu'lu'i yaghbituhumun nasu laisu bi anbiya'in wala syuhada'a qalu man hum ya Rasulullah qala hum al-mutahabbunallaha min qabaila wa biladin syatta yajtami'una ala dzikrillahi yadhkurunahu. Nah, artinya lagi membangkitkan, artinya kaina Allah akan membangkitkan akan beberapa kaum di dalam hari kiamat di akhirat, karena dibangkit beberapa kaum padahal dalam muka mereka itu bercahaya-cahaya. Nah, artinya wajah bubuhan yang kaum yang dibangkit oleh Tuhan ini bercahaya-cahaya. Maka duduk mereka itu di atas beberapa mimbar yang kaum tadi ini disediakan khusus mimbar. Dan mimbar itu terbuat daripada mutiara. Mimbarnya itu nah. Lalu karena diduduki oleh orang yang muhanya bercahaya, duduk di atas mimbar-mimbar yang mutiara, lalu tarang bendarang aja lagi anunya tadi, lalu jadi perhatian orang-orang yang di situ, yang lainnya melihat bertahan, mata memandang ke situ. Padahal mengenang-enang manusia, maksud mengenang-enang itu memperhatikan manusia, tidak melihat siapa nih itu. Itu maksud mengenang-enang itu bertanya-tanya aja kita, siapa nih itu? Hanya bergirap-girap, tempat kedudukannya bergirap-girap. Nah, mengenang-enang oleh manusia akan mereka itu, padahal mereka itu nyatakanlah bila dalam kitab yang Melayu ini bila padahal keadaan, maksudnya padahal tuh. Bila padahal mereka itu, maksudnya keadaan mereka itu, halnya tuh padahal keadaan mereka itu bukan anbiya, lain bubuhan nabi. Umat Nabi Ibrahim tahu lawan Nabi Ibrahim, tapi umat Nabi Ibrahim tak kajut juga ini lain Nabi Ibrahim. Nah, kayak itu. Dan bukan juga syuhada, bubuhan orang mati syahid lain juga, matinya di atas tilam juga sih itu. Maka sembah sahabat, bertanyalah sahabat Nabi, ini kan Nabi berkisah nih, lalu sahabat ini bertakun lawan Nabi, ujar sahabat, arti sembah itu bertanya sahabat, siapa mereka itu ya Rasulullah? Maka sabdanya Nabi, nah mereka itulah orang yang berkasih-kasihan di dalam menyebut akan zikrullah ta'ala. Nah, artinya katujuh bakumpul sama-sama cinta lawan Tuhan, sama-sama berzikir lawan Tuhan. Nah, termasuk baca salawat, maulidan, termasuk juga menuntut ilmu, baca ratib atas, masuk juga di situ. Bakumpul berjamaah aja kita. Tapi dasarnya karena cinta lawan Allah. Yang bakumpul itu noh. Nah, yang disebut al-mutahabbuna itu nah. Dan mereka itu datang dari beberapa kaum, tambahi datang di situ. Dan mereka itu datang dari beberapa kaum supaya lebih mudah dipaham lah. Karena tadi Arabnya tadi kayak itu ada kalimatnya. Datang daripada beberapa kaum yang bercerai-cerai. Artinya dari berbagai macam suku, dari berbagai macam daerah. Arti bercerai-cerai itu ada yang dari orang Banjar, ada orang Bugis, ada orang Madura, ada orang Keluak. Kumpulan berada di situ, lain-lain cuma satu hati, satu tujuan. Tak kumpul, bisa kumpul, misalnya gitu tuh. Nah, berarti bisa kumpul tuh luar biasa. Tempatnya itu nah termasuk tempat majelis zikir yang mengumpulkan orang-orang yang cintanya sama. Nah, itu. Dan daripada negeri, nah ya kalau bercerai-cerai orangnya, arti bercerai-cerai itu kada sama negerinya, kada sama sukunya. Dan daripada negeri yang masing-masing, nah arti masing-masing itu kada sama tadi. Ada negeri yang A kayak ini caranya, negeri B yang kayak ini caranya, terkumpulan di situ. Padahal keadaan mereka itu berhimpun. Nah, padahal berhimpun mereka itu akan zikrullah di dalamnya. Artinya babacaan, baca kumpulan, babacaan dan
Dan sambungannya, kata Sayyidi Ahmad Al-Qushashi rahimahullahu taala. Nah, titik di situlah tadi, yang tadi itu titik sudah di situ kisahnya. Jadi Nabi kan menjawab pertanyaan sahabat. Jadi sahabat siapa nih tuh yang pin kisahkan nih tuh pina balain mau hanya begirap-girap bercahaya-cahaya duduk di mimbar-mimbar orang betilanjangan pokoknya ada. Ya duduk di mimbar-mimbar yang terbuat dari lu'lu' mutiara juga. Siapa itu sahabat dijelaskan oleh Nabi, mereka itu orang yang ketujuh berkumpul karena Allah dan melakukan kegiatan zikrullah di situ. Nah, lalu terkumpul juga karena mereka di akhirat di atas mimbar yang sama yang minal lu'lu' tadi. Nah, itu jawaban Nabi. Nah, dan kisah bahasa tapi berhubungan dengan kalimat sebelum yang tadi lah. Dan kata Sayyidi Ahmad Al-Qushashi rahimahullahu taala, kemudian daripada ia menyebutkan akan hadis ini, yang hadis yang kita baca tadi, yang kisah yang kaum yang duduk di atas mimbar tadi nih. Nah, jadi ujar Imam Ahmad Al-Qushashi mengomentari hadis yang tadi, Jarsidin, hadhihi halatu ahlillahi, hadhihi halatu ahlillahi atba'uhum min qabaila syatta wa biladin syatta. Syatta itu artinya dari arah mana-mana, bermacam-macam itu syatta artinya. Ka'atba'ir rusuli salawatullahi wa salamuhu alaihim yajsami'una ala dzikrillahi yadhkurunahu jahran wa sirra. Nah, wa sirran kalau bermandak sirra ya kalau. Jadi ujar Imam Ahmad Qushashi, inilah hal orang yang mengikut ahlullah, artinya orang yang hatinya cinta lawan Allah. Yakni hal orang yang ahlut tariqah. Nah, ahlut tariqah orang yang rutin sudah berisi wiritan dan berisi perhatian ikhlas sudah dan sudah cinta lawan Tuhan, kadada yang dicintainya melainkan hanya Allah. Tu ahlut tariqah sebenarnya artinya orang yang berada di jalan karidaan Allah. Nah, tu ahlut tariqah sebenarnya. Nah, jadi Jasidin hadis Nabi tadi mengisyaratkan kepada bubuhan ahlut tariqah yang berada di jalan Allah tadi. Siapa mereka? Yang istiqomah sudah beramal ibadah ikhlas karena Allah, hatinya hanya cinta lawan Allah, kadada mencintai yang lain. Nah, itu. Dan adalah orang yang mengikut akan mereka itu, nah termasuk juga bubuhan yang pengikutnya daripada beberapa kaum yang masing-masing, artinya kada sama daerahnya, dan daripada negeri yang masing-masing. Nah, seperti orang yang mengikuti akan segala rasul salawatullah wasallamu alaihim. Jasidin, orang mengikut Nabi itu kada sama ya, Nabi Ibrahim lain masyarakatnya, Nabi Musa lain juga masyarakatnya, anunya cara-caranya itu lain. Nah, padahal berhimpun mereka itu atas tempat duduk, satu tempat duduk, tak kumpul di situ di satu tempat duduk, padahal orangnya lain-lain. Ada yang bahasa Inggris orangnya, ada yang bahasa Jerman, ada yang bahasa Pahuluan. Nah, ada sama tak kumpul di satu tempat. Yang mengumpulkan itu yaitu kesamaan cinta lawan Tuhan. Nah, berzikir. Nah, pada tempat duduk berzikir mereka itu, padahal menyebut mereka itu akan zikrullah. Nah, padahal menyaringkan mereka itu akan suara mereka itu, artinya boleh aja benyaring kita suara ini, benyaring itu sama-sama kedengaran telinga kita, lain berkuriak lah. Nah, berkuriak lain lagi usahanya nih benyaring, jadi boleh aja benyaring kita anunya. Nah, cuma catatan jangan sampai juga mengganggu orang ya Allah. Nah, bernyaring suara mereka itu di dalam zikrullah itu dan memperlahankan mereka itu di dalamnya. Nah, jadi ada kalanya menyaring, ada kalanya memperlahankan mereka itu, ada kalanya begimit, ada kalanya berjamaah. Jadi maksud sirran begimit ini masing-masing, maksud zahran menyaring itu berjamaah maksudnya. Dan lagi sabda Nabi SAW. Nah, pemahamannya apa tadi? Pemahamannya tadi. Nah, itu sudah kita melihat kan, kalau ulun memaham di sini model kayak sekumpul tuh. Manusia terkumpulan berataan kok, tapi satu tujuan. Nah, hendak menuntut ilmu, hendak beribadah, hendak baparak lawan Allah. Nah, satu aja tujuannya secara dasar sama-sama karena cinta lawan Tuhan. Nah, lalu terkumpul walaupun orang itu lain-lain tuh sukunya. Ya kalau betatai lawan suku Bugis kita misalnya, kita orang Banjar, orang Bugis terkumpul di situ terkumpulan. Nah, maka orang yang terkumpulan di situ kena di akhirat pun terkumpulan juga sama di atas mimbar yang sama. Nah, kayak itu. Nah, ini anunya dalil ayatnya tuh nah.
Dan lagi sabda Nabi SAW, Nabi bersabda nih, zakirullahi, orang yang ingat, zakirullahi, orang yang ingat akan Allah, fil ghafilin. Nah, artinya kan ulun dah, zakirullahi fil ghafilin yu'rafu lahu maq'aduhu wa la yu'adzabu ba'dahu. Nah, wa la yu'adzabu, adzabu zalnya batasydid, wa la yu'adzabu ba'dahu. Artinya bermula orang yang menyebut akan zikrullah di dalam perhimpunan orang yang lalai. Nah, ini kisahnya, kisah anggaplah pian hari hujan, singgah di suatu tempat karena hujan, singgah di situ kumpulan. Nah, orang banyak kumpulan, ada yang berkisah macam-macam, ada yang membuka aurat macam-macam. Nah, ada pian paksa singgah di situ kada sang hujan misalnya, tersinggah dudukan. Nah, ada yang berpandir kisah artis, kisah macam-macam pemandiran, ada kisah ekonomi, ada yang mencela presiden macam-macam. Itu kumpulan situ beratan. Lalu seorang ini berusaha mengamalkan ilmu, yaitu ingat lawan Tuhan. Nah, yang kayak itu toh. Maka di sini padahkan dzakirullah fil ghafilin. Orang yang ingat lawan Allah di tengah orang-orang yang kada ingat lawan Allah. Nah, di dalam perhimpunan orang yang lalai daripada menyebut akan Allah Ta'ala itu, yaitu karena diberi baginya mengetahui akan tempat kedudukannya di dalam surga. Nah, kasap orang tuh kena. Jadi kita kawa kada terpengaruh lawan orang. Padahal biasanya lo bila kita tuh takawan lawan A, umpat gaya A, ya kalau takawan B, umpat gaya B, nah kita kada terpengaruh. Orang memandir kita, tetap kita urusan kita juga. Nah, orang ini kena diberi karamat. Waktu hidup di dunia ini diberi karamat melihat kedudukannya di surga. Nah, diberi karamat. Jadi bila pian sudah melihat model kayak, atau bisa juga mimpi, atau memang wayah pian beribadah melihat surga. Nah, Tuhan membukakan hijab, berarti parak mati tuh. Nah, jadi siap-siap aja ya kalau. Nah, jadi hakun tahu mati kah, hakun kada tahu kah? Pilih aja antara dua. Hakun tahu mati ya kalau nyaman kita bersiap-siap berwudu, kada lepas wudu. Muntung kada lepas zikir, siap-siap nah. Ya setakutan juga aja. Nah, itu fadilatnya. Padahal tiada disiksa kemudian daripadanya. Nah, seandainya meninggal dunia kada disiksa oleh Allah. Itu daripadanya itu titik di situ. Ini fadilat zikir. Nah, padahal di sini kan zakirullah tuh hati yang bermain tuh kada muntung, ada tuh hati aja. Nah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Zakirullahi fil ghafilin yanzurullahu ilaihi nadratan." Yanzurullahu ilaihi nadratan la yu'adzibuhullahu ba'daha abadan. Ini penting benar, nah luar biasa bagus benar. Dzakirullah bil ghafilin yanzurullahu ilaihi nadratan la yu'adzibuhullahu ba'daha abada. Artinya bermula orang yang menyebut akan zikrullah di dalam perhimpunan orang yang lalai. Ini masuk juga di sini kita misalnya lah, kita misal takana ada acara apakah misalnya pengantinan kah apakah, kan ramai di situ ya kalau kawa kita kada umpat ramai hati hanya ramai lawan Tuhan. Nah, masuk juga di situ. Atau misalnya kita lawan bini, misal lawan bini nih ramai lawan bini ya kalau, nah kawa kita tetap ramai lawan Tuhan. Nah, atau misalnya haratan lawan bini misalnya perang dingin bereranggutan misalnya nih, nah titimbayan piring misalnya, tapi piring plastik ya bang, artinya kada pecah aja tuh. Nah, jadi kita tuh melihat situasi juga kalau bini ini ketujuh piring terbang nukar piring plastik ya kalau enggaran jangan pecah tuh. Nah bini ini kan menyerang dengan piring plastik. Oh, kawah kita kada sarik karena kita masih ingat lawan Allah, masuk juga di sini. Nah, kawah kita kada emosi, kawah kita takurihing karena kita asik lawan Tuhan. Nah, masuk juga di sini nih. Orang lalai lawan Allah, kita ingat lawan Tuhan. Nah. Jadi ujar Sidin, barang siapa
Orang yang menyebut akan zikrullah dalam perhimpunan orang yang lalai daripada menyebut akan Allah Ta'ala itu, yaitu hasilnya maka menilik, tambahi maka di sini bagus tuh. Maka menilik, arti menilik itu memandang kepadanya. Siapa yang memandang? Allah lah. Akan sebagai pandangan rahmat, tilik rahmat. Padahal tiada menyiksa oleh Allah akan dia kemudian daripadanya selama-lamanya. Nah, amun orang tersebut kawa ingat lawan Tuhan, yang lain lupa lawan Tuhan, maka orang tadi dapat nazrah dari Allah, pandangan rahmat. Jadi nazrah itu pandangan rahmat dari Allah. Maka bila sudah orang tadi dapat sekali pandangan rahmat dari Allah, orang tersebut aman dari siksa Allah selama-lamanya. Nah, tuh maksudnya sekali Allah memandang dengan nazrah, dengan pandangan rahmat. Sekali Allah memandang dengan pandangan rahmat, kita tuh aman dari siksa Allah abadan selama-lamanya. Nah, papalingannya pulang, sekali Allah memandang dengan murkanya, kita tuh celaka selama-lamanya. Ada ilahnya daripada rahmat Allah luar biasa. Sekali Allah memandang kita dengan murkanya, kita tuh celaka selama-lamanya, kecuali kita bertaubat. Nah, jadi taubat ini memadamkan kemurkaan Allah. Tuh Nabi madahi. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kalau barisnya lah zakirullahi fil ghafilin, lahu baginya minal ajri bi'adadi kulli fasihin wa ajmiyin wa a'jamiyin, bi'adadi kulli fasihin wa a'jamiyin. Nah, artinya bermula orang yang menyebut akan zikir di dalam perhimpunan orang yang lalai daripada menyebut akan zikrullah Ta'ala itu, yaitu baginya, maksud baginya dia mendapatkan daripada pahala dengan sebilang-bilang segala manusia dan segala binatang. Nah, disebut pasihin itu bisa berpandir pasih, berarti manusia. Disebut ajamin ini berpandir kada jelas, ya binatang. Nah, jadi banyak manusia jumlahnya kalau kita kada menghitungi ya, kalau binatang banyak juga. Seapa jumlah manusia dan binatang, saitu kita dapat pahalanya. Ketika kawa kita mempertahankan cinta lawan Tuhan di tengah-tengah orang yang kada cinta lawan Tuhan. Nah, itu maksudnya. Yaitu baginya daripada pahala, maksudnya dapat daripada pahala dengan sebilang-bilang segala manusia dan segala binatang. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, zakirullahi fisuk. Nah, suk pasar rok nih, pisuki. Nah, masuk pi huruf jar tuh nah. Bacanya pisuki. Yang belajar nahwu nih lah. Pisuki. Lahu bi kulli sya'ratin nurun yauma yalqallaha ta'ala. Nah, ulangilah, zakirullahi fisuki lahu bi kulli sya'ratin nurun yauma yalqallaha ta'ala. Artinya bermula orang yang menyebut akan zikrullah di dalam pekan. Pekan itu orang bahari, bahasa kita pasar. Jadi di pasar itu kan macam-macam loh kok, macam-macam gaya, macam-macam segala macam gaya. Nah, kita masih menyebut akan zikrullah, masih ingat lawan Tuhan ya, kita masih cinta lawan Tuhan. Yaitu baginya dengan tiap-tiap satu rambutnya itu nur. Nah, berapa rambut itu? Untungnya itu rambut tuh labat ya kalau. Jangan yang hendak begundul. Sebab satu helai rambut itu satu nur. Karena di dalam hari yang mendapati akan Allah Ta'ala, yakni dia dalam hari kiamat. Nah, jadi hari kiamat tuh kenanya dapat nur tadi sejumlah bilangan rambutnya. Jadi rugi mengada berambut gitu nah. Cuman ini tafsir hadis inilah kan di pasar kisahnya nih. Nah, para ulama dulu mengartikan tafsir hadis ini kan ada syarahnya nih. Bukan hanya zikrullah, karena zikrullah itu ada dalam bentuk perbuatan. Kawainya kada culas berjualan, itu termasuk zikrullah juga. Karena ini takutan dengan Tuhan, munnya culas pada timbangan, culas pada tatakan, culas pada takaran. Nah, ini termasuk orang yang zikrullah juga. Nah, atau misalnya kawai itu kan orang yang berjualan nih. Atau orang yang bertukar kawainya kada mengambil angsulan, padahal angsulannya
Banyak benar. Nukar kangkung 5.000 menjulung harga 100.000. Mahadang yang sulannya kasihan tukang kangkung aja pian kan. Dilihatipin duit di dalam tas 500 juta. Duit aja 100.000 tuh kadusagin cilai diangsul nah segan pian berataan. Kawa kita menjulung 100.000 tuh. Kan sesayang-sayang kita duit 100.000 tuh lah. Cak 5.000 memberi ke orang lebih aja. Mun 100.000 itu kita astagfirullahaladzim kita istighfar kita memberi ya kalau nah kawa kita dengan sukarela memberi. Nah ini pun termasuk orang dzakirullah karena ingat lawan Tuhan, ingat balasan Tuhan. Orang bersedekah tuh bagus. Nah termasuk dzakirullah juga nih tuh. Nah tafsirnya tuh bakajal di pasar kawa kita sabar kada terpengaruh kada sampai emosi segala macam. Padahal licak tuh baju kita kan orang berjalan bang laju benar sambil buka pas mencurat ke baju kita kawa kita tak kurhing. Nah zakirullah juanin tuh. Nah maka karena di hari kiamat inya tadi baisi nur sebilangan jumlah rambutnya. Nah ini alasan orang tuh rambut panjang tuh ya kalau dalilnya ini nah diantaranya. Dan kata Sayyidi Ahmad Al-Qusasi qaddasallahu sirrah. Kemudian daripada menyebutkan beberapa hadis yang di atas tadi, ujar Sidin mengomentari nah si Sayyidi Ahmad Al-Qusasi ini seorang ulama besar wali Allah. Ujar Sidin, hadza dalilu fadli dzikril jahri alladhi yasma'uhu al-ghairu fa yadhkurullahu bi dzikrihi lillah. Nah, jadi ini artinya bermula segala hadis yang di atas yang banyak tadi, penjelasan hadis yang di atas tadi itu adalah dalil kelebihan zikir suara yang nyaring. Arti nyaring itu mendengar akan dia oleh orang yang lain. Nah, maka menyebut ia akan Allah Ta'ala dengan sebab menyebutnya akan zikir itu karena Allah Ta'ala. Nah jadi Allah Ta'ala membalas zikir orang yang berzikir karena Allah, maka banyak balasannya tadi ya Allah. Nah itu jadi disebut di sini termasuk dalil bahwa kita boleh aja berzikir tuh nyaring. Cuma nyaring tuh ada bakuriak lah. Maksud nyaring ini kalau dalam ilmu fikih arti nyaring itu orang sebelah kita mendengar. Kalau sudah orang yang sebelahnya lagi mendengar itu sudah limpat nyaringnya. Arti gimit itu, arti sirran itu nah kita aja yang mendengar. Orang sebelah kita kada mendengar. Itu sirrannya. Bila orang kada mendengar suara kita, kita kada mendengar suara kita itu taguring. Lain lagi nih tuh. Kada diterima bacaannya walaupunnya rasanya 100 kali sudah mengatik tasbih. Nah sudah 100 dinya tasbih kau ketik tapi nya kada mendengar suaranya. Itu sirran kada jahran kada. Arti jahran orang sebelah mendengar suara kita. Arti sirran kita hanya mendengar orang tate sebelah kita kada mendengar. Nah kan antara dua aja kita membacaannya kada sirran jahran. Sekalinya kita kada mendengar suara kita. Kada mau nak itu. Bila perkara sunnah kada berpahala. Bila perkara wajib batal. Fatihah kita kada mendengar batal Fatihahnya, batal sembahyangnya. Surah sunnah kada mendengar kita bacaan surah, kita seorang kada mendengar kada dapat pahala surah itu walaupun sah aja sembahyangnya. Nah jelas itulah wallahu a'lam. Sambungannya ingat dibatasi. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.